Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Ridwan dari kelas 12 3 SMAN 46 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal mengenalkan dan juga mengajak kalian untuk membahas novel Namaku Alam karya Lila S. Chudori yang diterbitkan oleh PT Gramedia di Jakarta. Novel ini mempunyai 438 halaman dengan 12 bab yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada kuning jingga dan yang kedua itu ada merah kesumba. Jadi alasan aku memilih novel ini untuk aku bahas karena novel ini itu memberikan sudut pandang keluarga korban pembantaian anggota PKI atau organisasi sejenisnya yang dimana jarang terspotlight dalam buku-buku sejarah atau lainnya. Nah, makanya aku baru tahu ada peristiwa tersebut setelah aku membaca buku ini. Aku ingat waktu SD, aku pertama kali diberitahu tentang film GE30S dan diceritakan sedikit tentang peristiwa tersebut. Namun aku nggak pernah mengulik lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih kelanjutan dan dampak dari peristiwa kelam tersebut. Nah, buku ini itu berhasil memberikan gambaran bagaimana keadaan Indonesia pada tahun 1965 pasca G30S dan gimana sih keadaan Indonesia pada kepemimpinan masa Orde Baru yang tidak banyak orang tahu itu terdapat lubang-lubang sejarah yang sengaja disembunyikan. Novel Namaku Alam ini adalah spin-off dari novel Pulang. Novel ini direncanakan akan terbit menjadi 2 jilid, namun baru jilid pertama saja yang berhasil diterbitkan. Novel ini seperti kilas balik dari salah satu tokoh yang ada di novel Pulang, bernama Segara Alam yang saat itu berumur 33 tahun. Novel ini berlatar pada tahun 1965 hingga 1981. Di dalam novel ini diceritakan perkembangan kehidupan Alam dari mulai dia SD sampai ia menduduki bangku SMA, yang saat itu selalu diselimuti bayang-bayang sejarah kelam sebagai anak tapol, anak tahanan politik, atau anak dari pengkhianat negara. Ayahnya, Hananto Prawiro, seorang wartawan yang dituding berafiliasi dengan komunis, akhirnya menjadi buronan dan ditembak mati pada tahun 1970. Latar belakang keluarga Alam inilah yang akan menempa kehidupan pertemanan, hubungan dengan keluarga, bahkan sampai ke kisah percintaan Alam. Novel ini diawali dengan diperkenalkan kelebihan Alam, yaitu photographic memory yang dimilikinya. Alam dapat mengingat semua hal dengan jelas. Namun kelebihan itu malah dianggap sebagai kutukan oleh Alam. Salah satu ingatan yang pertama kali yang dia ingat paling jelas itu ketika seorang laki-laki menodong pistol ke arahnya saat ia berumur 3 tahun. Alam dalam novel ini sejak kecil diceritakan memiliki temperamen yang cukup tinggi, apalagi jika menyangkut soal keluarganya. Alam selalu kedapatan berkelahi dengan Irwan, sepupunya sendiri. Irwan selalu menjuluki ibu Alam sebagai Janagata. Hal inilah yang menyulut emosi Alam. Sebagai solusi agar Alam dapat mengontrol emosinya, Om Aji, sosok yang selalu membantu keluarganya itu, mendorong Alam untuk mengikuti karate. Om Aji inilah merupakan sosok yang juga mengenalkan Bimo kepada Alam saat dia SD. Sampai saat ini Bimo menjadi sahabat karib Alam. Bimo itu merupakan anak dari Nugroho, seorang eksil luar negeri yang dituding bersimpati dengan komunis. Jadi keduanya memiliki nasib yang cukup mirip, sehingga mereka berdua itu bersahabat sampai sekarang. Perkelahian tetap terus mengikuti jejak Alam sampai dia SMA. Ia berkelahi dengan Denny, seorang anak dari pejabat negeri ini. Awalnya, ia hanya ingin membantu Tri dan Bimo dari perundungan yang dilakukan oleh Denny. Namun sepertinya Denny menjadi dendam dengan Alam karena hal tersebut. Puncaknya, Alam pindah sekolah ke SMA Putra Nusa akibat pertengkaran yang cukup besar di antara keduanya. SMA Putra Nusa, SMA yang berdiri dengan 2 kata kunci bebas dan mandiri. 2 kata yang cukup langka dan mewah di masa Orde Baru. Di SMA Putra Nusa, Alam menjadi sosok yang populer akibat photographic memory, paras, tampan, dan atletis yang dimilikinya. Jadi dengan begitu niat Alam yang awalnya pengen gak terlalu mencolok menjadi runtuh seketika. Apalagi mulutnya itu gak bisa dikontrol ketika saat sesi berargumen.
Alam dan Bimo juga masuk ke eskul pencatat sejarah dan berteman dengan Tri dan Amel. Selain isu peristiwa G30S, penulis juga menulis kisah romansa di dalamnya. Di buku ini, Alam dan Dara terhalang oleh latar belakang keluarga. Tommy, kakak dari Dara itu tidak suka dengan latar belakang yang dimiliki oleh Alam. Makanya hubungan antara Alam dan Dara itu menjadi kandas. Di dalam novel ini juga diceritakan perjuangan keluarga Alam yang harus berjuang menghadapi stigma sosial akibat dari keluarganya sendiri, yaitu ayahnya Alam. Ibunya Alam, walaupun direndahkan aparat dan ditinggalkan suaminya, ia harus tetap mengurus ketiga anaknya yang saat itu masih kecil-kecil, yaitu Yukenangan, Yubulan, dan Alam itu sendiri. Yukenangan, kakak tertua dari Alam, bahkan harus menyaksikan secara langsung penganiayaan atau penyiksaan terhadap orang-orang yang diduga bersimpati dengan komunis. Kita diingatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang fakta, tetapi tentang bagaimana kita memahami dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Penulis berhasil membawakan situasi sosial yang diskriminatif terhadap keluarga Tapol. Keluarga Tapol ini biasanya itu mereka takut mencolok atau menghadapi dunia luar karena mereka takut jika mereka berbuat kesalahan sedikit saja itu bukan hanya berakibat kepada mereka, tapi dapat berakibat kepada seluruh keluarga mereka. Nah, jadi bagian yang paling kayak wah banget di dalam buku ini itu ketika menurut aku ya, itu ketika Yukenangan itu memberikan wejangan kepada Alam. Jadi kata-katanya itu gini. Di negara yang masih saja menyiksa anak cucu tragedi 65, mereka selalu lebih menyorot dan menanti-nanti agar kita berbuat kesalahan. Sedikit saja kamu lalai, kamu akan selesai. Dan yang merasakan akibatnya bukan hanya kamu sendiri, tetapi seluruh keluarga. Itu ada di halaman 149. Itu selalu merinding sih kata-katanya. Jadi, peristiwa sejarah yang diangkat di dalam novel ini merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, yang biasanya dinamakan dengan peristiwa Pasca 65. Jadi, peristiwa itu merupakan pembantaian besar-besaran terhadap kader PKI, anggota PKI, atau orang-orang yang diduga bersimpati dengan PKI. Peristiwa tersebut dimulai pada Oktober 1965 sampai dengan Maret 1966. Yang dilakukan oleh tentara Indonesia atau milisi sipil yang anti-komunis yang dikomandoi oleh Soeharto. Peristiwa ini bahkan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Jawa, Bali, hingga Sumatera. Dari beberapa hal yang tadi aku udah bahas, oleh karenanya aku sangat merekomendasiin banget kalian baca buku ini, karena buku ini itu berhasil mengungkapkan peristiwa sejarah yang mungkin belum banyak orang tahu, namun bisa dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gak terlalu berat. Gak hanya dia menceritakan atau gak hanya dia fokus di peristiwa sejarahnya aja, namun dia itu juga menceritakan tentang kayak sisi pertemanannya, kekeluargaannya, kisah cinta ala anak SMA, bahkan seni atau budaya pop yang populer di zaman tersebut. Jadi buku ini itu kayak paket lengkap banget buat kalian yang mau mulai baca buku yang bersinggungan dengan peristiwa sejarah Indonesia. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf banget bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.